Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Keraton Yogyakarta, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang kini berlokasi di kota Yogyakarta. Keraton ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755 sebagai Istana Keraton Yogyakarta yang baru berdiri akibat perpecahan Mataram Islam dengan adanya Perjanjian Giyanti. Keraton ini adalah pecahan dari Keraton Surakarta Hadiningrat dari Mataram Islam Surakarta Kerajaan Surakarta. Keraton ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755 sebagai Istana Keraton Yogyakarta yang baru berdiri akibat perpecahan Mataram Islam dengan adanya Perjanjian Giyanti. Keraton ini adalah pecahan dari Keraton Surakarta Hadiningrat dari Mataram Islam Surakarta Kerajaan Surakarta. Sehingga dinasti Mataram diteruskan oleh dua kerajaan yakni Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Total luas wilayah keseluruhan Keraton Yogyakarta mencapai 184 hektar, yakni meliputi seluruh area di dalam Benteng Baluwarti, Alun-alun Lor, Alun-alun Kidul, Gapura Gladak, dan Kompleks Masjid Gede Yogyakarta. Sementara luas dari Kedaton inti keraton mencapai 13 hektar. Walaupun Kesultanan Yogyakarta secara resmi telah menjadi bagian Republik Indonesia pada tahun 1945, kompleks bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal Sultan dan rumah tangga istananya yang masih menjalankan tradisi kesultanan hingga saat ini. Keraton ini kini juga merupakan salah satu objek wisata di kota Yogyakarta. Sebagian kompleks keraton merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi milik kesultanan, termasuk berbagai pemberian dari raja-raja Eropa, replika pusaka keraton, dan gamelan. Dari segi bangunannya, keraton ini merupakan salah satu contoh arsitektur istana Jawa yang terbaik, memiliki balairung-balairung mewah dan lapangan serta paviliun yang luas. Lokasi keraton ini konon adalah bekas sebuah pesanggarahan yang bernama Garjitawati. Pesanggarahan ini digunakan untuk istirahat iring-iringan jenazah Raja-Raja Mataram, Kartasura dan Surakarta yang akan dimakamkan di Imogiri. Versi lain menyebutkan lokasi keraton merupakan sebuah mata air, Umbul Pacetokan, yang ada di tengah hutan beringan. Sebelum menempati Keraton Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono I berdiam di Pesanggerahan Ambar Ketawang yang sekarang termasuk wilayah Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. Perpindahan Boyongan, Sultan dan pengikutnya dari Gamping menuju Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ditandai dengan Surya Sengkala Dwi Naga Rasa Tunggal, yang memiliki nilai tahun 1756 Masehi. Sengkalan tersebut bermakna tentang kesatuan kegotong royongan, serta kewibawaan, kesaktian, dan kesucian seorang raja atau pemimpin, dan sebagai tolak bala serta keyakinan akan keselamatan, ketenteraman, dan harapan pencapaian kemakmuran sebuah kerajaan yang dibangun. Secara fisik istana para Sultan Yogyakarta memiliki 7 kompleks inti yaitu Siti Hinggil Ler, Balairung Utara, Kamandungan Ler, Kamandungan Utara, Sri Manganti, Kedaton, Kamagangan, Kamandungan Kidul, Kamandungan Selatan, dan Siti Hinggil Kidul, Balairung Selatan. Selain itu, Keraton Yogyakarta memiliki berbagai warisan budaya baik yang berbentuk upacara maupun benda-benda kuno dan bersejarah. Di sisi lain,
Keraton Yogyakarta juga merupakan suatu lembaga adat lengkap dengan pemangku adatnya. Oleh karenanya tidaklah mengherankan jika nilai-nilai filosofi begitu pula mitologi menyelubungi Keraton Yogyakarta. Dan untuk itulah pada tahun 1995 Komplek Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dicalonkan untuk menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO. Satu, Geladak Panyurakan. Bangunan ini merupakan pintu gerbang utama atau sebagai benteng pertahanan sebelum memasuki area keraton. 2. Bangsal Pagelaran. Tempat ini dahulu dimanfaatkan sebagai tempat untuk pertemuan sultan dengan para abdi dalam atau abdi keraton. Dalam bangsal pagelaran, terdapat sebuah singgasana atau tempat duduk sang sultan. Singgasana ini menghadap lurus ke arah Tugu Jogja di mana bukan pajangan biasa saja akan tetapi memiliki pesan filosofi bahwa sultan selalu memperhatikan kehidupan rakyatnya. Memang, pada zaman dahulu semua aktivitas rakyat dilakukan di sekitaran Tugu Jogja. 3. Siti Hinggil Ler, Balairung Utara. Ruangan ini secara tradisi pergunakan untuk tempat mengadakan upacara resmi kerajaan. Bangunan ini juga berfungsi untuk tempat penyimpanan lambang kerajaan, benda pusaka hingga perangkat gamelan atau alat musik tradisional. 4. Kamandungan Lor. Tempat ini pada zaman dahulu dipergunakan sebagai tempat untuk mengadili perkara dengan ancaman hukuman mati. Pengadilan ini dipimpin langsung oleh Sri Sultan. 5. Sri Manganti. Sri Manganti adalah ruangan dengan bangsal-bangsal yang dipergunakan sebagai tempat menerima tamu penting kerajaan. 6. Kedaton. Ketika mempelajari sejarah Keraton Yogyakarta, tentunya tak lepas dengan bangunan Kedaton. Bagian ini adalah inti dari Keraton Yogyakarta. Komplek Kedaton dibedakan menjadi 3 bagian. Pertama adalah pelataran Kedaton yang merupakan tempat tinggal sultan. Kedua adalah keputren yang merupakan bagian para istri dan anak perempuan. Ketiga adalah kesatrian yang merupakan bagian untuk anak laki-laki sultan. 7. Kemagangan. Kemagangan adalah sebuah tempat yang digunakan untuk tempat seleksi penerimaan calon pegawai atau abdi dalam, tempat latihan, ujian serta apel kesetiaan. Bangsal magangan yang ada di bagian dalam tengah halaman besar. Bagian ini dipergunakan untuk tempat pertunjukan wayang kulit sebagai penanda selesainya seluruh acara ritual keraton. 8. Siti Hinggil Kidul. Bangunan ini dipergunakan sebagai tempat sultan menyaksikan beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut ialah para prajurit keraton yang melakukan acara gladi bersih untuk upacara grebek. Selain itu juga sebagai tempat menyaksikan adu manusia dengan macan. Bangunan ini juga merupakan tempat latihan prajurit perempuan. Tidak hanya menjadi tempat tinggal raja dan keluarganya semata, keraton juga menjadi kiblat perkembangan budaya Jawa, sekaligus penjaga nyala kebudayaan tersebut. Di tempat ini wisatawan dapat belajar dan melihat secara langsung bagaimana budaya Jawa terus hidup serta dilestarikan. Keraton yang menjadi pusat dari garis imajiner yang menghubungkan Pantai Parangtritis dan Gunung Merapi ini memiliki 2 loket masuk. Yang pertama di Tepas Keprajuritan depan Alun-Alun Utara dan di Tepas Pariwisata Regol Keben. Koleksi yang disimpan dalam kotak kaca yang tersebar di berbagai ruangan tersebut mulai dari keramik dan barang pecah belah, senjata, foto, miniatur dan replika,
hingga aneka jenis batik beserta diorama proses pembuatannya. Selain itu, wisatawan juga bisa menikmati pertunjukan seni antara lain macapat, wayang golek, wayang kulit, dan tari-tarian. Museum Batik yang diresmikan oleh Sri Sultan HBX pada tahun 2005. Koleksi museum ini cukup beragam mulai dari aneka kain batik hingga peralatan membatik dari masa HB8 hingga HBX. Sumur tua yang dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono ke-8. Serta ada juga kelas belajar nembang macapat, menulis dan membaca huruf Jawa, menari klasik, serta belajar mendalang.